Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi al-muhadarati tsaniyah fi darsi maharatil kitabah. Sekarang adalah pertemuan kedua kemahiran menulis dasar. Pada pertemuan ini kita akan belajar yang pertama, cara menyambung huruf. Huruf apa saja di antara huruf hijaiyah itu yang bisa disambung dari belakang dan dari depan, dari kiri atau dari kanan. Yang kedua, hubungan dengan sambung menyambung huruf ini adalah panjang pendek, yaitu huruf mad. Yang ketiga, yang perlu juga kita pelajari di dalam menyambung huruf adalah nabroh. Nabroh itu gigi. Baik, yang pertama huruf yang bisa disambung dan yang tidak. Kita bahas saja sesuai dengan urutan huruf. Ya. Sebelum masuk ke sana, rata-rata teman-teman insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran sehingga sudah faham, sudah mengetahui bahwasanya ada bacaan panjang dan ada bacaan pendek dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran kita mengenal panjang 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Tetapi di dalam menulis bahasa Arab, yang di luar Al-Quran, di luar cara membaca Al-Quran, yaitu yang tidak menggunakan ilmu tajwid, kita hanya mengenal 2 harokat atau panjang biasa. Panjangnya biasa aja. Huruf-huruf yang biasa digunakan untuk menandakan bunyi panjang, kalau bunyi panjangnya A, yaitu alif. Kalau bunyi panjangnya U, yaitu waw. Kalau bunyi panjangnya I, berarti ya mati. Pakai titik ya. Alif, waw, ya adalah huruf mad, yaitu huruf yang memperpanjang bunyi huruf sebelumnya. Dengan catatan, alif dan waw dan ya ini berfungsi sebagai pemanjang bunyi kalau sebelum alif itu adalah berharokat fathah. Dan sebelum waw berharokat dhammah. Dan sebelum ya berharokat kasrah. Contohnya kalau alif itu misalnya qala. Q-nya panjang karena sebelumnya berharokat fathah. Kalau waw misalnya yaqulu. Ya, qulu, ininya panjang, ini panjang. Kalau yang ini, misalnya filun, artinya gajah. Filun, fil, gitu. Ini adalah huruf mad atau huruf yang berfungsi sebagai pemanjang bunyi. Maka kalau misalnya kita mendengar orang Arab mengatakan qul, itu tidak ada yang panjang, jadi kita tulis qul. Kalau kita mendengar naqulu, berarti ada yang panjang. Maka karena panjangnya adalah dengan U, harokat yang panjang adalah U, maka huruf yang memperpanjang U itu adalah waw. Disesuaikan. Naqulu. Naqulu. Jadi panjang pendeknya itu kelihatan, bisa dilihat dari suara, dan kita menentukan huruf madnya itu ya berpedoman dengan A, U, dan I tadi. Semua mad itu
kalau bahasa gampangnya, huruf mad adalah huruf mati yang berfungsi sebagai pemanjang suara, pemanjang bunyi. Ini alif mati, waw mati, dan ya mati. Baik. Sekarang kita mulai membahas alif. Alif hanya bisa disambung dari kanannya. Misalnya ma. Ma. Ini biasanya madza. Tadi seperti tadi qala, kitabun. Alif hanya bisa dipakai setelah huruf, tidak bisa disambung dari kiri ya, dia hanya bisa disambung dari kanan. Misalnya sin itu kan bisa disambung, tidak bisa kita nyambung begini ustazun, tidak bisa. Dia hanya bisa disambung dari kanan. Alif hanya bisa disambung dari kanan. Kitabun, a'nabun, jamak dari ainab, anggur. Sambung dari kanan. Sekarang macam-macam alif. Alif yang digunakan untuk menyambung itu ada yang bentuknya alif tegak begini. Ada juga yang bentuknya seperti iya, tapi dibilang atau disebut alif. Dalam beberapa kata kerja, misalnya sa'a, ini namanya alif. Karena bunyinya A panjang. Kenapa tidak disebut ya? Karena tidak pakai titik. Sa'a, ini yang begini hanya sedikit ya. Sa'a, terus masya, berjalan. Sa'a, berusaha. Masya, ini kata kerja semua. Naha, naha, pokoknya ini ke ujung gini alif ya. Naha, masya, ya. Lah, ini bentuknya fi'il madhi, lampau. Nah, ini hanya sedikit yang begini, bisa dihitung dengan jari yang banyak digunakan dalam keseharian kita. Ada lagi kata kerja lain yang ujungnya bunyinya A panjang dan sudah dapat dipastikan dia ditulis dengan alif ke bawah, yaitu bentuk ya tanpa titik. Cirinya dia pasti didahului oleh ya. Yas'a. Yas'a. Yanha. Ini masya ini nanti kalau berubah jadi fi'il mudhari tidak lagi yamsha tapi yamshi, dia berubah jadi ya. Yamshi, nah yanha. Tidak semua yang bentuk lampaunya alif ketika berubah menjadi bentuk mudhari itu menjadi alif juga, tidak. Seperti masya yamshi, qadha itu berubah menjadi yaqdi. Dia sama kayak masya yamshi. Sama juga kebalikannya, kalau bentuk kata present pastnya, bentuk lampaunya itu tidak alif, bisa jadi ketika dia menjadi mudhari pakai ya, dia berubah menjadi alif.
Contohnya fania. Fania, dia berubah menjadi alif. Yafna, artinya menjadi fana, menjadi sirna. Nah, kembali ke kaidah tadi, kalau ada kata kerja diawali dengan ya, terus ujungnya bunyi a panjang, dapat dipastikan itu alifnya ditulis ke bawah, seperti ini. Contoh lain misalnya rodiya, ridho. Rodiya, ini kan ya, bukan alif. Tetapi ketika dia berubah menjadi mudhari' atau bentuk sekarang, ini kata kerja lampau, yang ini yang sekarang, dia berubah menjadi alif yang ke bawah. Yardha. Nah itu. Apa cirinya tadi? Ada ya dan bunyi fathah panjang. Itu hanya paling banyak ditemukan di dalam kata kerja, di dalam nama atau nama orang, nama benda dan sebagainya itu tidak banyak, tetapi ada beberapa. Contohnya yang dalam kata benda ya, atau isim, atau nomina, atau bukan kata kerja itu Musa. Nah ini alif namanya, alif yang ke bawah. Contoh lagi Isa. Ini pakai alif namanya, alif yang ke bawah. Ada lagi Mustafa pakai sad. Ini nama, bukan kata kerja. Kalau nama-nama orang ujungnya panjang dan itu biasa dikenal di bahasa Arab, biasanya alifnya adalah alif yang ke bawah seperti ini. Itu nama laki-laki. Nama perempuan misalnya yang pakai alif, alif ke bawah. Laila. Salwa. Salma. Najwa. Rodwa. Ini nama perempuan ya. Tuh. Ini adalah alif, 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 alif. Bentuk lain. Jadi tadi alif yang begini sudah. Ada juga alif yang begini, ini namanya alif. Kalau biasanya dia ada di akhir, di ujung. Ciri khasnya ini selalu di ujung. Dia tidak pernah di awal atau di tengah. Kalau di awal, dia langsung berubah menjadi ya. Dia hanya ada di alif yang begini, hanya ada di akhir kata. Gitu. Lalu ada alif yang di tengah-tengah. Tengah-tengah, sebagaimana kita ketahui, alif tidak bisa nyambung ke kiri. Dia hanya bisa nyambung ke kanan. Maka ketika dia berada di tengah dan setelahnya masih ada huruf, dia nggak bisa nyambung. Jamak dari pulpen. Nah, dia kan ditulis begini. Aqlamun. Ini sama ini nggak boleh nyambung. Aqlamun. Salamun. Gitu. Kibarun. Gitu ya. Baik, itu alif.
Ba dan ta dan sa. Ba, ini cara menyambungnya sama ta, sa. Ini huruf-huruf yang bisa disambung ke kiri dan ke kanan ya. Batasa, jim bisa kiri kanan, ha bisa kiri kanan, kha bisa kiri kanan, dal nggak bisa, zal nggak bisa, ro, zai nggak bisa, sin bisa kiri kanan, shin bisa kiri kanan, sod bisa kiri kanan, dot bisa kiri kanan, to bisa kiri kanan, zo bisa juga, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, hamzah harus berdiri sendiri, ya ini yang bisa kiri kanan. Ini huruf-huruf yang bisa disambung dari kiri dan ke kanan. Nanti kita bahas satu-satu. Cara penulisannya. Huruf yang hanya bisa disambung dari belakang berarti ada alif, ada dal, ada zal, ada ra, ada zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, nun, ada waw. Ini yang hanya bisa disambung dari belakang. Tidak bisa setelahnya itu tidak bisa nyambung dengan huruf setelahnya. Nah, tadi huruf-huruf yang bisa disambung ke kiri dan ke kanan, yang perlu kita perhatikan adalah nabroh, yaitu gigi. Ada huruf-huruf yang ketika nyambung itu harus ada gigi sendiri. Ada huruf-huruf yang tidak mesti punya gigi sendiri, tidak harus punya gigi gitu ya. Huruf-huruf yang punya gigi sendiri itu ba, ta, sa, sin, giginya 3, shin, ya, ini yang harus punya gigi sendiri. Sisanya tidak punya gigi. Oke, kita bahas satu-satu. Misalnya dari ba. Dari ba ini, kalau dia di awal, misalnya baqi'un, dia harus ada giginya sendiri. Ya, gigi sendiri. Qaf tidak punya gigi. Gigi itu maksudnya yang begini ya. Baqi'un. Ain tidak punya gigi. Ta misalnya tatba'u, mengikuti. Ta yang pertama, ta yang kedua, ini giginya ba. Tatba'u. Jadi ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Ta, ba, ain. Karena ain tidak punya gigi, maka gigi yang kelihatan hanya 3. 1, 2, 3. Tatba'u. Itu ba. Sa. Contoh lagi yang menggabungkan ya, sa, dan ta dan ba. Yasbutu, menetap. Sabat. Sa itu punya gigi sendiri. Ya punya gigi sendiri ini. Ba punya gigi sendiri ini. Ta punya gigi sendiri. Jadi semuanya dapat gigi, nggak boleh hilang. Yasbutu. Yasbutu. Ini yang sama dengan ini nun tadi ya. Kalau saya belum nyebutin nun, mungkin tadi lupa.
Misalnya kita sebut yusni, gitu ya, dia di akhir. Nah, giginya begini menonjol. Ketika nun berada di akhir dan setelahnya ya, biasanya begini. Yusni artinya memuji. Ya, yusni. Ya batasa sudah. Kalau satu-satu ya. Mbak tadi udah. Ba di tengah-tengah tadi sudah ya sebutu dan di akhir sudah. Tak juga sudah. Kalau dia bergabung dengan huruf alif misalnya, giginya ya kelihatan di awal saja. Sabitun. Ini namanya nabroh. Sabitun. Tabutun. Babun. Iktarosa misalnya. Iktarosa. Kenapa sendiri? Karena ro tidak bisa nyambung dengan huruf setelahnya, hanya bisa dengan huruf sebelumnya. Itu ba. Ta, sa. Baik, sekarang jim ha kha itu sama. Kalau dia di awal misalnya jamilun, ini di awal. Hasanun, jim ha ya. Ha dia tidak punya gigi. Langsung ini gigi yang pertama punya sin, punya nun. Hasanun. Tenunan. Nasijun. Nun. Sin ada 3. Terus ini punya ya. Jadi hurufnya ada 3. Ada nun 1, ada ya, ada sin 2, sama ya 3. Giginya ada berapa? Ada 5. Kenapa 5? Karena 1 punya nun, 3 punya sin, 1 punya ya. Jim tidak punya nabroh. Jadi dia langsung masuk. Nasijun gitu. Untuk penulisan jim ha kha boleh ada 2 cara. Misalnya ini yang nyambung dengan huruf sebelumnya ya. Misalnya kita pengen menulis nasihatun. Ini tadi shot sama dot dia punya gigi sendiri. Nasi, hati-hati ini shot punya sendiri. Nasi, nah jim itu boleh begini, nyambung gitu ya, nasihatun. Boleh kita buat agak melengkung ke atas. Begini. Jadi lengkungan ini adalah ganti dari ini. Sementara yang pertama ini adalah punya shot. Jadi boleh begini. Nasihatun. Nah, ketika kita menulis nasoha misalnya. Nah, ini adalah punya shot. Ha tidak punya nabroh. Jadi langsung begini. Nasoha. Boleh juga gigi yang runcing ini kita ubah menjadi melengkung. Jadi nasoha. Begitu. Tidak runcing begitu ya, tidak lancip, tetapi dibengkokkan. Itu dianggap sama-sama 1 gigi atau 1 nabroh.
Jim, ha, kha sudah itu di awal, di tengah, dan di akhir. Yang di akhir misalnya dia ketemu dengan huruf yang nggak nyambung. Misalnya sirojun. Nah ini ketika nyambung dengan ro kita giniin boleh. Siroj artinya lentera atau penerang. Ya, dia ditulis sendiri aja. Sirojun. Contoh lagi kunci, misalnya dia di akhir. Miftahun. Oke, miftahun. Jim, ha, kha sudah. Dal hanya bisa, dan dal, zal, dan ro hanya bisa disambung dari belakang. Misalnya kalau dia di awal dalwun seperti biasa, ember. Kalau dia di tengah madrasatun, ini nggak nyambung ya. Tiga nih, giginya sa itu harus 3 lengkap. Marbutoh tidak punya gigi. Madrasatun. Kalau dia di akhir, misalnya jundun, tentara. Jundun. Sama huruf dal itu sama dengan zal. Karena bentuknya sama, saudaraan bedanya hanya satu punya titik, satu enggak. Misalnya kalau yang zal di tengah dan di akhir, lazizun, dia tidak punya gigi, tidak punya nabroh. Itu dal dan zal. Selanjutnya ro, bisa dua bentuknya, bisa begini, ro dan zai, atau bisa begini. Oke, kalau di awal rasulun, ini nggak nyambung ya, lam sama wawnya itu tidak nyambung. Waw tidak bisa nyambung dengan huruf setelahnya, begini. Rasulun, kalau dia di awal. Kalau dia di tengah tadi, misalnya kuda, farosun. Kalau dia di akhir, misalnya surun, pagar. Nulis tanwin fathatain begini, kasrotain begini, di atas garis. Kalau dhammatain, 2 dhammah begini dulu, baru begini. Atau ada juga yang menulisnya begini. Serahlah bebas, tapi normalnya gitu. Untuk dhammatain. Bunyinya un. An, in, un. Ro dan zai sama bentuknya. Sin dan shin. Kalau di awal giginya tetap 3, sin dan shin. Sama misalnya satu, 2, 3. Salmanu misalnya. Kalau di tengah mus. Nah, ini kita
ketika bertemu dengan tak nabroh yang begini, gigi begini ya, kita bisa ubah dengan menjadi bentuk bengkok begini. Contohnya pada kata mustahilun. Mus, 1, 2, 3 lengkap punya sin. Bengkokan ini adalah nabrohnya tak yang aslinya begini, supaya indah kita ubah menjadi bengkok. Jadinya mustahilun. Ya, punya nabroh sendiri. Nih. Lalu, kalau dia di akhir, misalnya yang nyambung, ada nama Raja Mesir, Ramses. Sisu. Ramses. Ada berapa giginya? Ada 7. Kenapa 7? Karena ada ya 1 dan ada sin 2. Sin itu masing-masing 3, masing-masing 3 giginya. Ramsisu. Shin sama dengan itu. Jadi kalau misalnya shin itu ketemu dengan huruf di bawah, sin dan shin, sama dengan sod dan dot itu kalau ketemu dengan huruf di bawah seperti mim, jim, ha, kha, itu kita bisa bengkokkan giginya. Contohnya menarik lawannya mendorong ya. Sahaba, menarik. Sahabun, awan. Ini yang kita bengkokin adalah gigi terakhirnya sin. Aslinya kalau ditulis secara normal begini, karena H itu tidak punya gigi. Naik ke atas dulu, baru begini. Bisa dibengkokin. Demikian juga kalau kita bertemu dengan mim misalnya. Untuk kasus lilin, kita bisa tulis syam'un. Begini, ini artinya lilin. Bisa juga kita bengkokin ke bawah. Begini. Syam'un. Ini tidak menambah gigi dan ini dihitung 1 gigi. Aslinya dia lancip tapi dibengkokin. Contoh lain sami'ah. Pakai sin. Sami'ah. Nah, kita tulis sam'un pakai sin artinya pendengaran. Kalau syam'un pakai shin artinya lilin. Ke bawah kasih mim toge. Mim yang bentuk toge itu kepala kecambah. Sami'ah. Bisa begitu. Tuh saya. Sod dan dot. Ini harus dia punya gigi sendiri. 1 giginya. Misalnya kita pengen buat dia nyambung. Sholla. Sholla. Ini satunya nggak boleh hilang. Sholla. Sodiqun. Teman. 1 nggak boleh hilang. Misalnya sempit. Dayiqun. Dot. Ini punya dot. Terus ini punya ya. Lalu qaf. Jadi ada 2 gigi. Karena dot sendiri punya gigi sendiri.
Yang ini giginya punya ya, nabroh itu punya ya, dayiqun. Tamu, dayifun. Do, satu giginya. Ya, giginya satu. Lalu fa. Nah, fa ini di atas. Begini, itu bedanya dengan qaf. Qaf di bawah garis, fa itu di atas garis. Dhaifun. Ini punyanya dot. To. To dan zo tidak punya gigi. Jadi misalnya tolaba. Langsung begitu. Tolaba. Beda dengan sod yang harus punya gigi. Misalnya solaba. Sod itu harus pakai gigi satu. Sementara to itu langsung. Contohnya zorifun. Langsung pakai zod, ro. Ini artinya lucu atau unik. Zorifun. Sementara kalau sebelumnya itu sod atau do, dia harus ada giginya. Sarfun misalnya. Itu harus ada giginya. Sarfun. Yang pakai gigi, to dan zo nggak pakai gigi. Ain dan ghain, saudaraan. Menulis ain di awal kata. Misalnya ainun. Ain tidak punya gigi. Misalnya. Lalu kalau di tengah itu bentuknya begini. Gitu ya. Ini bukan giginya dia, tapi gigi huruf setelahnya. Contohnya ma'inun. Ma'inun. Kalau di akhir sari'un misalnya. Sin. Sari'un. Nabaghoh artinya menguasai, pinter. Nabaghoh yanbughu. Oke, nabaghoh sama naba'ah, beda artinya. Ghain. Fa dan qaf. Bedanya adalah qaf harus di bawah garis. Dan kedua-duanya tidak punya nabroh. Misalnya yafsilu, memisahkan. Aslinya begini. Lalu shad punya gigi. Lalu lam. Ini harusnya begini. Punya gigi juga. Yafa tidak punya gigi. Lu. Faisal. Faisal. Terus itu fa harus di atas garis. Syarifun. Ini udah gak muat. Misalnya syarifun. Syarifun. Dia di atas garis.
Ini bedanya dengan qaf, misalnya kita huruf yang sama mencuri, saraqah, saraqah. Qaf itu di belakang, di bawah garis. Ketika dia di tengah sama, bentuknya sama ketika dia berada di tengah. Misalnya yafturu, lalu yaqnutu misalnya, baca doa kunut. Yaqnutu. Ya sama-sama di atas garis. Bedanya kalau mereka ditulis dengan perutnya ketika dia berada di akhir, qaf ada di bawah garis, fa tetap di atas garis sama seperti batasa. Kaf, penulisan kaf di atas garis, tidak lurus. Kaf, ketika dia di awal, misalnya kataba, begini dulu, miring, ta, baru ba, baru kepalanya. Kataba. Misalnya dia ketemu sama huruf lam, berarti lebih bulat dia. Begini. Kalamun. Tuh. Kalau dia di tengah, yak, tubuh, yak nusu. Tuh kalau dia di awal sama di tengah begitu bentuknya. Nah bedanya kalau dia di akhir kata. Di akhir kata tidak pakai garis yang begini dia. Misalnya dikun, ayam jantan. Kembali ke bentuk normal. Dikun. Bangkun, bang. Bangkun. Di sukun. Lalu lam. Lam bisa dari kiri dan kanan seperti kaf tadi bisa kiri dan kanan. Qaf, kaf, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun semuanya bisa dari kiri dan kanan. Lam di atas garis misalnya di awal kata dia contohnya la'ibah. La'ibah bermain. Di tengah kata misalnya yal'abu. Kalau dia di akhir kata misalnya filun, gajah. Filun. Lam, mim. Mim itu kemarin kita belajar ada yang begini, ada yang begini. Gitu ya. Kalau dia di awal, normalnya bentuknya begini. Ketika dia di akhir, baru berubah jadi kecambah. Muslimun.
Nah, pada kasus misalnya dia di tengah dan sebelumnya itu sin, shin, sod, dan dot, yaitu mim yang di bawah, dia bisa berbentuk normal begini, atau hanya gabungan dua garis kecambah. Begitu, sama-sama boleh. Kalau di awal dan di tengah. Sekarang yang di akhir juga gampang ya. Contohnya ketika kalian nulis bismillah, ke atas dulu, baru begini. Misalnya rosmun, gambar, atau rosama. Rosama. Atau bisa juga sama. Atau bisa juga rosama. Boleh. Nun itu nun hanya bedanya dia seperti qaf ya, bedanya dia di akhir itu dia harus pakai perut dan perutnya harus di bawah. Qur'anun. Kalau di akhir dia Qur'anun begini di bawah, perutnya di bawah. Ketika dia di tengah-tengah, maka seperti normal biasa. Yaitu ada di bawah posisinya. Yansa, lupa. Untuk memperindah, biasanya kalau nabrohnya banyak, itu kita satu nabrohnya dipanjangin. Misalnya gini, mencari-cari kesalahan, ya tatap ba'u misalnya. Ya gitu kita panjangin satu. Ya tab ba'u. Biar apa? Biar kita bisa gampang ngitung berapa giginya. Karena kalau tidak ada satu yang dipanjangin begini dan miring, harus miring posisinya. Itu agak susah. Jadi ya, ba. Itu kan. Ya, tab, ba'u. Hanya untuk membantu kita saja. Membedakan giginya punya siapa itu boleh begini, ini boleh. Waw tadi sama seperti ro dan zai dan dal karena dia nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Wailun, ini surun, gitu. Kalau dia sendi di akhir misalnya sarwa, gitu, biasa aja. Oke. Wow, ha. Kalau di awal misalnya habata, mendarat. Iya, bitu. Kalau dia di akhir ya tidak punya nabroh juga. Misalnya kalau di akhir sama seperti tak marbutah dia fihi, alaihi, minhu. Tuh. Hamzah. Nah, ini kemahiran menulis banyak akan diisi oleh
akan banyak diisi oleh hamzah ya. Pembahasannya yang paling rumit dan paling banyak memakan waktu adalah pembahasan soal hamzah. Itu yang paling penting nanti di sini. Ini adalah alif tanpa embel-embel. Ini adalah hamzah. A, I, U, ini adalah hamzah. Ini adalah hamzah. U nanti tergantung di mana posisinya. Ini adalah hamzah. Nanti tergantung di mana posisinya. Dan ini juga adalah hamzah. Yang alif adalah ini sendiri. Nanti kita ngebahas kapan ditulis di sini hamzahnya, kapan ditulis di bawah, kapan ditulis di atas waw, kapan di atas ya, kapan berdiri sendiri. Itu inti pembahasan hamzah nanti di situ masalahnya dan pembahasannya panjang. Ini alif ya, ini hamzah. Jadi kalau disuruh nulis hamzah, ini bukan ini namanya alif. Kalau yang ini namanya alif. Ya. Bagaimana menyambung ya? Misalnya kita sedang menulis fi. Kalau ya di awal gampang, di tengah gampang, di akhir misalnya fi. Dia di garis ini ya. Fi. Itu fi. Hatta. Hatta. Ala. Ala. Kalau yang mau bagus-bagusin tulisan, V-nya dipanjangin juga bisa. Misalnya ini garis. V, kepala fa di atas. Tuh, V. Sama dengan ala juga. Pokoknya dia di bawah garis. Ila. Ila. Baik, demikian dulu materi untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.